Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Machine Learning A akan presentasikan mengenai prediksi penjualan produk beras menggunakan algoritma linear regression. Sebelumnya, prediksi kami menggunakan produk FMCG, namun karena adanya pertimbangan dari dosen pembimbing kami, yaitu Pak Yanuar dan kami sendiri, untuk mengurangi skop jangkauannya dan untuk memilih satu produk saja, yaitu produk beras. Sehingga kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Masyur dengan NIM 21241002044. Ada rekan saya, kita Rizka dengan NIM 21241001080. Dan Abian Ramzi Wijaya dengan 21241002091. Kita langsung ke hasil dan pembahasan. Analisis regresi linear dilakukan untuk prediksi penjualan beras berdasarkan variabel yang relevan seperti harga beras, jumlah produksi, dan faktor ekonomi lainnya. Setelah data dipersiapkan dan dibagi menjadi data latih dan data uji, model regresi linear dilatih menggunakan data latih. Hasil dari model regresi linear adalah sebagai berikut. Kami menggunakan project ini dari menggunakan Google Colab di sini, dan nanti akan saya letakkan linknya di uh, proposal. Penjelasan baris 1, nah, yang di sini. Untuk membuat dataset harga beras dari tahun 2021 sampai 2023, sekaligus membuat model prediksi harga beras menggunakan algoritma seperti linear regression. Baris kedua, fungsi pertama, mengkonversi kualitas beras dari tipe kategori string menjadi nilai numerik. Konversi ini dilakukan agar data bisa digunakan sebagai input untuk algoritma seperti linear regression yang hanya bekerja dengan data numerik. Fungsi kedua, yaitu mengkonversi nama bulan dalam bentuk string menjadi angka sesuai urutan kalender, ditambah plus 1 untuk membuat bulan dimulai dari 1 Januari hingga 12 bulan Desember. Baris ketiga, setelah menerapkan fungsi mon change dan quality pada kolom bulan dan kualitas, dataset sudah siap digunakan untuk analisis atau model prediksi. Ini adalah outputnya, seperti yang di sini. Sebelumnya menjalankan kode ini, baris ketiga. Baris keempat, di sini ada fitur X, yaitu adalah variabel input yang digunakan untuk memprediksi target. Dalam kasus ini, targetnya adalah tahun, kualitas, bulan yang digunakan sebagai prediktor. Ada fitur target Y, yaitu variabel output yang ingin diprediksi, yaitu adalah harga berasnya. Di sini ada fungsi drop, yaitu untuk menghapus kolom harga dari dataset teks, sehingga hanya tersisa fitur. Output setelah menjalankan fungsi drop, seperti ini. Hanya tersisa tahun, kualitas, dan bulan. Baris kelima, plt.scatter digunakan untuk membuat scatter plot, yaitu grafik yang menampilkan titik-titik pada sumbu X, yaitu tahun, kualitas, dan bulan, dan Y, harga beras, yaitu scatter plot menunjukkan hubungan antara sumbu X dan sumbu Y. Gambar di atas menunjukkan dan membentuk pola naik, artinya harga beras cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Data pada sumbu X berasal dari kolom kualitas, yaitu kategori kualitas beras terdiri dari premium, medium, dan juga luar kualitas. Seperti ini untuk scatter plotnya. Selanjutnya, gambar di atas menunjukkan bagaimana harga beras terdistribusi untuk setiap kualitas yang terdiri dari premium, medium, dan kualitas luar. Perbedaan pola antara kategori di atas yaitu harga premium cenderung lebih tinggi daripada medium dan luar kualitas. Harga untuk luar kualitas mungkin lebih rendah dan memiliki lebih banyak variasi. Selanjutnya, data pada sumbu X berasal dari kolom bulan yang berisi nama-nama bulan, Januari, Februari, dan seterusnya. Kode di atas bertujuan untuk membuat scatter plot yang memetakan nama-nama bulan pada sumbu X terhadap harga pada sumbu Y. Seperti ini contoh scatter plotnya. Gambar di atas menunjukkan titik-titik harga beras yang dipetakan terhadap setiap bulan. Banyak data dalam bulan yang sama, titik tumpang tindih sehingga sulit untuk membaca polanya. Selanjutnya, kode di atas menggunakan linear regression dari library scikit-learn. Linear regression yaitu metode statistik untuk memodelkan hubungan antara satu atau lebih variabel independen, yaitu X, dengan variabel dependen, yaitu Y. Model regresi linear ini yang dilatih dengan fitur yang memiliki nama, sementara dapat data input yang kami gunakan untuk
prediksi tidak memiliki nama fitur tersebut. Masalah ini biasanya terjadi ketika melatih model menyertakan nama kolom saat melakukan prediksi tanpa label kolom atau fitur. Namun demikian, peringatan ini tidak selalu berarti bahwa prediksi tidak valid. Kedepannya, kami akan mencoba memperbaiki dan memastikan konsistensi dalam penggunaan fitur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada baris 10, outputnya yang dihasilkan dari model regresi linear yang telah dilatih menunjukkan nilai koefisien untuk masing-masing variabel dalam model regresi linear. Nah, ini 869, sekian variabel pertama dalam model. Jika variabel pertama meningkat 1 unit, hasil prediksi akan bertambah 869, sekian unit. Dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Kemudian 439, sekian variabel kedua dalam model interpretasinya sama, yaitu untuk setiap peningkatan 1 unit pada variabel kedua, prediksi akan meningkat sebesar 439 sekian unit. Dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Kemudian 10, sekian variabel ketiga dalam model. Artinya jika variabel ketiga meningkat 1 unit, hasil prediksi akan bertambah sebesar 10 sekian unit. Dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan. Kemudian baris 11, output yang menunjukkan peringkat atau rank dari model regresi linear yang digunakan adalah 3. Ada 3 variabel independen yang digunakan dalam model yang tidak saling bergantung satu sama lain. Artinya, model regresi memiliki 3 fitur yang berbeda dan tidak ada pengulangan yang berlebihan antara fitur-fitur tersebut. Dan pada baris 12, menunjukkan nilai intercept atau konstanta dalam model regresi linear. Dengan nilai intercept sebesar minus 1, sekian. Jika semua variabel independen bernilai 0, maka prediksi hasil regresi adalah sekian. Nah, pada baris ke-13, ini R kuadrat sama dengan 1. Model dapat menunjukkan variabilitas data atau model sangat cocok dengan data. Kemudian R kuadrat sama dengan 0, model tidak dapat menjelaskan variabilitas data lebih baik daripada rata-rata data. Kemudian yang ketiga, 0 lebih dari R kuadrat atau 0 R kuadrat lebih dari 1. Model dapat menjelaskan sebagian variasi data dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan kecocokan yang lebih baik. Nilai R kuadrat sama dengan 0,776, berarti model dapat menjelaskan sekitar 77,63% dari variabilitas dalam data target Y3 yang menunjukkan bahwa model tersebut cukup baik dalam memprediksi data menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Kemudian pada baris 14, output yang dihasilkan oleh metode predik menunjukkan nilai prediksi untuk variabel dependen Y3 berdasarkan input data X3 yang diberikan kepada model. Dalam hal ini, model regresi linear memprediksi nilai sekitar 111, sekian untuk dapat input yang digunakan dalam prediksi. Nah, kemudian pada bagian penutup di kesimpulan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan nilai R square yang tinggi yaitu 0,776. Ini menunjukkan bahwa model regresi linear yang dibangun mampu menjelaskan sekitar 77,63% variabilitas dalam data penjualan beras. Artinya, model cukup baik dalam memprediksi penjualan beras berdasarkan variabel yang digunakan, yaitu tahun, kualitas, dan bulan. Kemudian model regresi linear yang digunakan dalam penelitian ini memberikan hasil yang cukup baik dalam memprediksi harga beras. Variabel-variabel yang digunakan yaitu tahun, kualitas, dan bulan terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga beras. Namun perlu diingat bahwa model ini hanya menjelaskan sebagian dari variabilitas data. Faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model juga dapat mempengaruhi harga beras. Saya kembalikan kepada Ridwan. Baik, akan saya letakkan link Google Colab sudah kami kerjakan sebagai bukti juga. Baik, sekian penjelasan UAS Project Machine Learning dari kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.